الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita telah sampai pada bab mengusap kepala dalam berwudu. Pada hadis yang ke-31 dari bab, wa an Aliyin radhiyallahu an fi sifati wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu At-Tirmidzi wan Nasa'i bi isnadin sahih. Ada penerjemahnya dari Ali. Dari Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, dan Nabi mengusap kepalanya sekali. Jadi sekali di sini artinya sekali usap. Ini ambil air, kemudian dipertemukan dengan tangan kiri, kemudian dari ubun-ubun ke belakang. Nah ini dari ubun-ubun ke belakang. Ini sekali saja, tidak 3 kali seperti yang mengatakan sebagian kepala, ya, sebagian kepala. Ada yang berpendapat bahwasanya mengusap kepala itu 3 kali, dan itu cuman yang penting kena rambut, ya. Yang penting rambut meskipun 1, kata mereka. Dalil mereka sangat lemah, ya. Dalil mereka sangat lemah, yaitu tentang hadis ketika Nabi memakai sorban, ya. Ketika Nabi memakai sorban dalam peperangan. Karena Nabi dan para sahabat selama peperangan mereka tidak melepas surbannya, ya, sebab surban juga menyulitkan, ya, melilitnya itu berapa sudah, ini mengganggu sekali. Maka diantaranya Nabi tidak melepas surban dalam mengusap kepala, tetapi cukup dengan menyentuhkan tangan ke ubun-ubun, kemudian dilewatkan di atasnya, nah, ini, dilewatkan di atasnya, ya, cukup sekali ke belakang. Nah ini, itu kan kalau pakai sorban, dan itu pun Nabi masih membawa ke belakang. Ini mereka yang tidak sadar, karena mereka langsung menyimpulkan ya sudah sebagian aja begitu. Gara-gara Nabi pernah menyentuhkan ubun-ubun, kemudian langsung ke belakang, langsung diputuskan sebagian saja. Nah ini kurang bagus dalam masalah memahami agama, ya, kurang bagus dalam memahami agama. Ya siapapun dia, ya, kita mengikuti siapa? Ya kita mengikuti yang baik pemahamannya.
ya, para sahabat dan para ulama berikutnya yang tidak langsung memahami secara pendek seperti itu. Ini langsung, pokoknya langsung diputuskan. Sebagian akhirnya apa? Hampir internasional ini 90% kira-kira umat Islam itu begini itu. Nah ini notol ini. Akhirnya mereka lepas dari sumber yang aslinya. Mereka tidak sadar bahwasanya Nabi itu pakai surban, ya, ketika ada keperluan seperti itu. Dan kapanpun seandainya kita pakai surban juga boleh seperti itu. Tapi permasalahannya, apa Nabi berhenti di situ, cuman sekedar notol begini saja? Ternyata kan tidak. Nabi masih, ya, menyentuhkan ke ubun-ubun, masih memperjalankan ke belakang, dan ini yang tidak mereka ambil, ya. Wallahu ta'ala alam, itu juga merupakan makar daripada setan, ya. Setan punya makar supaya umat Islam itu tidak 100% menjalankan agamanya. Nah ini, saya melihat ini ada makar. Ya, mungkin ada yang mengatakan bahwasanya sebagian nggak apa-apa, tapi tabrakan dengan banyak dalil, ya, tabrakan dengan banyak dalil dengan yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Ma'idah ayat berapa itu, ayat 3, di mana Allah menyatakan wamsahu biru'usikum. Ini Allah menyatakan wamsahu biru'usikum wa aydikum, ya, ilal marafiki. Tentang wudhu pada Al-Ma'idah ayat 6, ya, pada Al-Ma'idah ayat 6, di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas sholati, apabila kalian berdiri menuju solat, maka faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Ini awal wajib menurut Al-Quran, ya, yang di Al-Quran. Makanya para ulama fikih menganggap awal wajib itu membasuh muka, begitu. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian ilal marafiki, sampai siku. Dari tangan menuju siku, bukan dari siku menuju tangan. Yang dari siku menuju tangan nyalai dalil. Jangan ditanya soal sah atau tidak sah, karena dalam prinsip berwudu itu sah dan tidaknya tergantung pada bagaimana air itu sampai enggak ke anggota wudu. Nah ini yang ada dalam fikih. Selama air itu memenuhi seluruh anggota wudu, maka sah. Nah ini. Tapi ketika Al-Quran sendiri menyebutkan wa aydiyakum ilal marafiq, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian dari marafiq ke aidin, ini kan nyalai dalil sudah. Al-Qur'annya sudah luput, sudah salah. Dan di hadis pun juga demikian, dari tangan ke siku, bukan dari siku ke tangan. Lah, orang awam banyak wudu, keran dihidupkan langsung begini. Ini main apa ini, jurus apa kalau begini namanya ini? Dalam kungfu itu jurus apa ini? Lah ini langsung begini, seret. Ini kalau ada teman-teman di sini wudunya seperti itu, jangan dibiarkan, langsung dieksekusi. Kalau ada jamaah sini kok wudunya begini, langsung dieksekusi. Gimana caranya? Setelah wudu tunggu dengan sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, sebentar ya Pak ya. Tadi Bapak saya lihat wudunya begini, kayak kungfu panda gitu gini. Yang benar Pak, dari tangan ke siku. Ini cara eksekusinya. Dan lu itu siapa? Jangan begitu. Itu nggak boleh, ya. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi, kata Allah, jika kamu main kasar, lam faddu min haulik, mereka akan jauh dari Masjid Thayyibah. Wis gak nang Thayyibah kasar-kasar orangnya. Jangan, ya, pelan ya. Itulah yang saya maksud eksekusi tadi, segera diingatkan.
Karena kalau enggak, nanti sampai hari kiamat seperti itu dia. Artinya sampai mati. Ya, kayak itu. Ada orang kalau baca Al-Qur'an kok mesti salah. Ya, sudah kadung hafal, sergap ngimami lagi. Ya, lawwaw ru'usakum selalu dibaca lawwaw ra'usakum misalnya. Setiap ngimami baca ayat itu mesti ra'u misalnya. Segera dieksekusi. Pas sampai tadi yang benar ru'u bukan ra'u. Nah ini, oh gitu ya, alhamdulillah. Karena kalau tidak sampai hari kiamat seperti itu. Nah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian apa kata Allah? Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, ngusap. Bukan notol, bukan. Masaha itu begini. Ya ini masaha. Ya. Masaha, ngusap. Bukan tes. Nah, ini bukan. Ini Allah sendiri yang ngajarin. Wamsahu, dan usaplah. Bukan basuh. Kalau basuh gampang caranya, keran dihidupkan langsung kepala ditaruh di depannya sudah, ini lucur sudah. Ini namanya basuh. Enggak, ini ngusap. Tangan kanan ngambil air bersama tangan kiri diusapkan ke kepala sampai tengkuk. Ini yang benar. Bahkan ketika pakai imamah sorban, Nabi pun menjalankan ke belakang. Ini jangan langsung diambil kesimpulan, oh berarti bolehnya sebagian. Itulah di fikih rame itu. Ya imam ini, para imam ternyata yang rame itu. Terus gimana? Ya ikut imam yang benar. Imam yang enggak benar ya enggak usah diikuti. Siapapun dia, kan begitu ya. Karena tolak ukur kita bukan imam itu, tapi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah keislaman seluruhnya. Rasulullah, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad, bukan Imam Nawawi, bukan Ibnu Taimiyah, bukan. Tolak ukur kita pertama siapa? Rasulullah. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah benar ternyata hadisnya yang sahih, ya kita ikut beliau. Ketika ternyata dalam satu qadiyah, dalam satu hukum, lu Imam Nawawi ternyata lebih dominan hadisnya, ya kita ikut Imam Nawawi. Seperti itu. Kenapa? Tujuan kita bukan soal imam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wamsahu biru'usikum wa aydiyakum ilal marafiqi. Baik. Kemudian ini masalah membasuh kepala ya, membasuh kepala. Kalau di dalam hadis kemarin, ini hadis yang kedua sekarang, coba dilihat pada terjemahannya. Wa an Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin lahumā bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Artinya, dari Abdullah bin Zaid bin Asim tentang sifat wudu, dia berkata, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usap kepalanya, yaitu ia menjalankan dua tangannya ke belakang dan dia kembalikan kafafun alaih, dan di satu lafaz lain bagi keduanya ia mulai mengusap dari depan kepalanya hingga ia jalankan dua tangannya sampai tengkuknya, kemudian ia kembalikan keduanya ke tempat yang ia mulai daripadanya. dari beberapa hadis ini setidaknya mengusap kepala itu ada tiga cara ya. Ada tiga cara. Pada hadisnya Ali dengan sifat wudu yang sempurna, beliau kemudian memberikan komentar khusus tentang membasuh kepala, yaitu sekali. Nah, ini bisa ditafsirkan begini. Jadi ambil air, dipertemukan dengan tangan kiri, dari ubun-ubun langsung ke belakang, selesai. Nah ini cocok untuk ibu-ibu ya, supaya rambutnya tidak udar ya. Kemudian bisa juga pada hadisnya Abdullah bin Zaid bin Asim.
pada hadisnya Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, yaitu Nabi masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Rasulullah mengusap kepalanya, fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Ini cara yang ketiga. Yang kedua muttafaqun alaih. Fa aqbala. Nah ini ke depan ya, bi yadayhi, dengan kedua tangannya. Setelah tangan kanan yang ambil air, kemudian dipertemukan dengan tangan kiri, aqbala bi yadayhi, diturunkan dari ubun-ubun, diturunkan ke dahi gitu ya. Kemudian wa adbara, dan ke belakang. Nah ini bagus ini ya, aqbala biyadaihi. Ini jangan lupa, bukan berarti dari belakang ke depan, bukan. Diturunkan dari ubun-ubun, diturunkan sedikit ke arah depan ya, aqbala biyadaihi wa adbara, dan mengebelakangkan. Adbaranya sampai di mana? Sampai tengkuk. Jangan di tengah-tengah sudah balik lagi, jangan, sampai tengkuk. Ini Masya Allah ya, supaya sifat taro'us kita itu jadi turun gitu loh. Nah, sifat taro'us itu sifat sombong ya. Makanya ra'sun itu kan kepala ya, orang merasa aku paling di atas kan gitu. Nah supaya di ra'sun ini ada otak, ada apa lagi ya, otak. Iya, terkadang orang itu sombong sekali, manusia itu sombong. Jadi seakan ini strategi Allah, di mana kepala kita itu dipelonco gitu loh, dipelonco, diusap terus supaya bersih. Insya Allah dengan kalau orang itu wuduknya ngusap kepalanya benar sesuai dengan sunnah, yaitu dari belakang dari depan ke belakang atau dikembalikan lagi, insya Allah orangnya baik, insya Allah nggak ada sombong ya. Terus bijak orangnya. Kenapa? Karena selalu diusap ini, selalu dibersihkan kepalanya ya. Makanya kalau ada orang kok wuduknya selalu begini, nah ini cetak apa namanya ini, cetak ini ya. Bahkan kalau di sini botak gimana? Oh belakang. Wah ini ada juga lah, kalau botaknya sampai belakang, yang ada rambut cuma kanan dan kiri, ya sudah, pokoknya yang penting rambut kena gitu. Lah sekarang kalau nggak ada rambutnya sama sekali, bingung apanya yang mau diusap. Padahal seandainya ikut Rasulullah, nggak perlu bahas rambut, sudah nggak perlu bahas rambut, ya sudah usap aja dari depan ke belakang, selesai. Kalau ikut Rasulullah nggak perlu bahas rambut. Ngapain bahas rambut? Wallahi para jamaah. Nah ini makanya mereka itu sok ngeyel. Kalau diajak kembali kepada Quran dan Sunnah, belum apa-apa langsung Wahabi. Wah itu para jamaah, kita itu belum ngomong apa, cuma mari kita kembali ke praktek hadis wudhu seperti wudhu Rasulullah yang ada dalam hadis. Langsung itu ente radikal loh. Ya apa sih ngajak kembali ke Quran dan Sunnah kok radikal, ngawur itu sampean itu kan gitu. Lah itu makanya wudhu cuma notol aja begini, makanya sombongnya nggak karu-karuan. Diajak ke Quran dan Sunnah sombong mereka, nolak itu. Iya pokoknya orang sini begini, pokoknya dianggap orang yang ngajak ke Quran dan hadis itu orang jelek. Subhanallah. Padahal di dalam Islam kebenaran adalah atiullaha wa atiur rasul, Quran hadis. Nabi pernah mengatakan taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Lan tadillu, kalian tidak akan tersesat, ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh pada keduanya, kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnahku. Rawahu Al-Hakim. Wallahi para jamaah, jadi alhamdulillah hendaknya kita senantiasa mengikuti sunnah, terutama dalam masalah kepala. Jangan sampai enggak, karena kepala ini isinya otak, isinya macam-macam. Kalau senantiasa ditundukkan kepada hukum Allah, insya Allah nanti menjadi orang yang merunduk. Ya, enggak begini, merunduk. Diajak kepada Allah,
Sami'na wa ata'na, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat berikut ini, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi, ya, hanya saja perkataan orang yang beriman apabila diajak menuju kepada Allah dan Rasulnya. Ini ada pada surah An-Nur, surah ke-24 ayat 51. Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ada yang dapat terjemahannya? Belum siap ya? Baik, tidak apa-apa. Hanya saja kata Allah, hanya saja perkataan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, wa rasulihi, kepada Al-Hadis, liyahkuma bainahum, agar ia menghakimi apa yang terjadi di antara mereka, an yaqulu, di mana mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. An-Nur surah ke-24 ayat 51. Ini harus menjadi pegangan kita sebagai seorang mukmin. Apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, yang penting Allah dan Rasulnya, dengan hadis yang sahih, dengan ayat yang terang, maka kita harus sami'na wa ata'na. Kita kalahkan diri kita. Ketika sudah dipanggil, jelas-jelas ini panggilan menuju Allah dan Rasulnya, kita kalahkan diri kita, siapapun diri kita, jabatan kita, harta kita, kita kalahkan. Kenapa? Ini di depan mata Allah dan Rasulnya memanggil kita. Maka tidak ada kalimat yang pantas kecuali sami'na wa ata'na. Kemudian pada lafaz yang ketiga, pada cara yang ketiga, dan cara yang ketiga ini yang sering kita gunakan, lafadznya juga muttafaq alaih, di mana kalau tadi kan akbala biyadaihi, kemudian wa adbara, akbala wa adbara, sampai tengkuk, selesai. Nah, yang ketiga ini bada'a bi muqaddami ra'sihi, secara umum dimulai dari depan kepalanya, ya, dari depan, hatta dhahaba bihima, kemudian sampai pergi bersama keduanya, ila qafahu, sampai ke tengkuk, thumma raddahuma, kemudian mengembalikan keduanya, ilal makani, ke tempat, alladzi bada'a minhu, di mana dia memulai darinya. Ini yang ketiga. Jadi ambil air wudu, ambil air, dipertemukan dengan tangan kanan dengan tangan kiri, dimulai dari depan kepala sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula. Ya, tiga cara ini aja yang kita dapati. Cara berikutnya, empat cara ya, empat cara. Ketika pakai apa? Pakai surban, di mana Nabi menyentuhkan ke ubun-ubunnya, kedua tangannya, kemudian diperjalankan di atas surban. Berarti ada empat ya, minimal ada empat cara. Ya, kalau memang hanya empat, berarti cara yang kelima nggak bener. Cara yang kelima nggak bener ya, notol-notol tadi, macam-macam tadi. Kemudian hadis berikutnya, yakni hadis tentang membasuh telinga. Nih, bagaimana caranya? Pada hadis yang ke-33, wa an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i qala thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunayhi.
Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Huzaimah. Artinya Dari Abdullah bin Amr tentang sifat wudhu, dia berkata, kemudian dia usap kepalanya dan dia masukkan dua jari telunjuknya di dua telinganya, dan dia usap dua telinganya di sebelah luar dengan dua ibu jarinya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah ini bersama bapaknya Amr masuk Islam ya. Cuman Abdullah lebih dulu, kemudian baru Amr. Makanya radhiyallahu anhuma. Ini berarti bapak dan anak masuk Islam. Fi sifatil wudu'i, tentang sifat wudu. Qala berkata, "Tsumma masaha bi ra'sihi", kemudian beliau Rasulullah mengusap kepalanya. Wa adkhala isba'aihi, dan memasukkan isba'. Ini telunjuk ya. Isba'aihi, kedua telunjuknya. Kedua telunjuknya dimasukkan ke dalam hidung. Ini ke dalam apa? Telinga, ke dalam telinga. Ini dimasukkan ke dalam telinga. As-sabbahataini, di mana disebut as-sabbahataini? Karena ketika bertasbih tangan menunjuk. Nah ini istighfar misalnya tangan menunjuk, tasbih tangan menunjuk. Kalau doa masalah tangan angkat tangan begini. Doa masalah angkat tangan ya. Ini dalam riwayat Abu Dawud ada 3 macam doa masalah, semuanya angkat tangan. Kemudian doa istighfar telunjuk begini, ini ngacung begini. Kemudian doa ibtihal lah begini, minta hujan, ya Allah berilah hujan ya Allah. Nah ini sampai kelihatan ini nih. Kalau Rasulullah karena bajunya longgar, kalau diangkat maka bajunya turun ke bawah sampai kelihatan ketiaknya saat ibtihal. Nah, ini la doa sesudah azan termasuk doa masalah atau doa istighfar? Masalah. Teman-teman salafiyun hampir kalau nggak salah nasional ini nggak ada yang angkat tangan ketika azan. Saya lihat nasional ini, itu jangan-jangan internasional. Nah, yang benar gimana? Angkat tangan, karena doa masalah di situ memintakan derajat kepada Rasulullah. Ya, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqamam mahmudan alladhi wa'atta. Itu doa permintaan, makanya angkat tangan ya. Ini angkat tangan. Banyak teman-teman gak pernah angkat tangan. Di sini juga gak angkat tangan, saya lihat. Di Jagir juga gak ada yang angkat tangan. Di Al-Jariyat juga demikian. Setelah saya ajari sedikit-sedikit, saya bacakan hadisnya. Terus kalau Jumat gimana? Kalau Jumat habis azan kan belum masuk khutbah. Nanti di dalam khutbah itu ada Allahumma gfir lil muslimin. Lah ini yang begini, ngacung begini. Ya sudah, imam juga ngacung, kita juga ngacung. Nah ini. Adapun sesudah azan ini masih masuk doa masalah. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Nah, yang ngangkat tangan yang berdoa siapa? Yang mendengar, bukan yang azan. Karena Nabi mengatakan idza sami'a, apabila kalian mendengar. Lah ini. Yang azan tidak. Dibebani kepada siapa? Menjawab saat doanya yang mendengarkan. Ini jangan salah para jamaah ya. Hadis riwayat Ibnu Abbas, sahih hadisnya. Baik. Memasukkan kedua telunjuknya as-sabbahataini, disekatan sabbaha karena ketika baca tasbih ini ditunjuk. Fi udhunaihi, ke dalam kedua telinganya. Wa masaha, dan mengusap bukan membasuh, bi ibhamaihi, dengan kedua ibu jempolnya. Lah ini ibu jempol, bi ibhamaihi zahira udhunaihi, di bagian luarnya. Nah, di sini para jamaah, saya praktekkan lagi ya. Habis dari mengusap kepala, ini kan masih ada basah, langsung kedua telunjuk dimasukkan ke telinga dan mengusap liang-liang yang ada.
liang-liangnya kan repot ini. Nah ini liang-liangnya dia ini, nah ini diisap semuanya. Jadi jangan sampai cuma dimasukkan doang, cuma dimasuk, no, terus dikeluarkan, jangan. Karena nanti anggota wudhu harus kena air. Ini kena semua, liang-liang harus kena. Lah kemudian bagian luar dengan ibu jari. Nah seperti ini para jamaah dalam masalah mengusap telinga. Nanti di hadis berikutnya dikatakan atau di syarahnya, kenapa tidak ambil air lagi? Karena al-udhunani minar ra'si, kedua telinga bagian dari kepala. Tapi di sana juga ada hadis di mana Nabi mengambil air baru. Nah ini boleh. Cuman yang lebih kuat yang pertama tadi, langsung. Nah ini langsung. Seandainya ngambil air lagi boleh. Ini dipercikin, tangan kiri dipercikin begini, boleh, silakan. Ada dua cara dalam masalah ini. Ya, ada dua cara. Yang pertama dari mengusap kepala langsung kepada telinga, atau mengambil air baru. Cuman sekali. Adapun orang-orang yang notol, ya, kepalanya 3 kali notol, telinga pun juga 3 kali. Berapa kali itu? Kanan dulu begini, terus kiri begini. 9 kali. Wah, dari 1 sampai jadi 9 itu. 1 kali 9 enggak ada. Ini coba lihat ini, kalau di kampung-kampung itu. Kemudian nyalai aturan. Siapa yang ngajar? Pak Yai, Pak Yai siapa? Pak Yai Fulan. Pak Yai Fulan nggak pernah ngaji tuh. Cuman tua dikatakan Pak Yai. Kalau Pak Kiai yang ngaji, Quran Sunnah beda lagi. Makanya kalau cari kiai yang mau ngaji Quran dan Sunnah, supaya menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Baik, sampai di sini para jamaah.